Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam program Renungan Harian Kristen Minggu 6 Maret 2022. Saudaraku, kita sungguh bersyukur karena hari ini kita boleh kembali berjumpa. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, bahkan kita sedang mempersiapkan diri kita untuk beribadah sepanjang hari ini. Kita menghormati Sabat Tuhan dan kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah saudaraku, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, mari saudaraku kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Kami merasakan kasih-Mu menjamah kami. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih lagi mendengar sabda-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memanggil kami, memilih kami, bahkan menetapkan kami untuk kami menjadi berkat, untuk kami boleh melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh memberikan diri kami untuk dengar-dengaran kepada firman-Mu. Roh Kudus mengajar kami, menuntun kami, bahkan memberikan pengertian kepada kami tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Kemanapun kau utus, kami pergi. Firman Tuhan tertulis di dalam Yeremia 1 ayat 1 sampai dengan 19. Nah saudaraku, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya buat saudara. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem.
dekat segala tembok di sekelilingnya, dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudaraku, nabi-nabi dalam tradisi perjanjian lama dikenal fasih, berani, dan tegas dalam menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel, baik itu teguran, penguatan, maupun penghukuman Allah kepada umatnya. Ada proses serta perjuangan yang harus mereka jalani untuk menjadi nabi Allah. Mereka menyediakan diri dibentuk Allah. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi yang bergulat dalam proses tersebut. Saat Nabi Yeremia berkarya, kerajaan Yehuda yang kecil terjebak di tengah-tengah persaingan kerajaan-kerajaan besar yang berusaha menancapkan kekuasaan di kawasan itu. Dalam gejolak itu, Yeremia menjalankan perannya. Ia berkarya selama pemerintahan 5 raja terakhir kerajaan Yehuda. Tugas berat tersebut diterima oleh Yeremia dalam usia yang cukup muda. Para penafsir Alkitab memperkirakan bahwa usianya tidak lebih dari 20 tahun. Pantas saja bila pada mulanya Yeremia merasa belum pantas dan kurang cakap, sebab ia masih muda dan tidak pandai berbicara. Keberatan Yeremia tersebut dijawab oleh Tuhan dengan begitu mendalam. Tuhan menegaskan, Ia telah mengenal Yeremia sejak Yeremia berada dalam kandungan. Tuhan yang membentuk dan menetapkan tugas serta panggilan Yeremia sebagai nabi bagi bangsa-bangsa. Ada rencana Allah atas Yeremia dan juga bagi setiap manusia ciptaan Allah. Tuhan hendak mengutus Yeremia kepada umatnya. Dia menghendaki umatnya taat dan berserah penuh atas tugas serta panggilan yang telah ditetapkannya. Yeremia yang pada mulanya mengelak panggilan tersebut justru diperlengkapi oleh Allah. Tuhan sendiri langsung menjamah Yeremia. Tuhan mempunyai rencana atas hidup Yeremia jauh sebelum ia lahir. Tuhan mempersiapkan, mengutus, dan memperlengkapi Yeremia untuk mencabut dan merobohkan, serta menanam dan membangun. Bobot dan cakupan tugas yang diemban Yeremia tidak tanggung-tanggung. Ia harus meneruskan firman Tuhan yang menentukan jatuh bangunnya bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan. Sejak awal Tuhan memang mengingatkan bahwa semua kekuatan dunia ini akan memeranginya. Namun Tuhan menjanjikan penyertaannya. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Dua penglihatan yang dilihatnya berfungsi untuk menguatkan hatinya. Seperti Yeremia, pengikut Kristus diutus ke dalam dunia yang siap menentang, bahkan memangsa. Wajar bila rasa takut dan bimbang menghinggapi kita saat bersaksi bagi Tuhan dan mewartakan kebenarannya. Bukankah Guru Agung kita mengingatkan,
Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Namun, Tuhan tidak membiarkan kita digilas oleh angkara lawannya. Dia yang telah mengalahkan dunia dan menegaskan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui kisah pemanggilan Yeremia ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki rancangan serta panggilan yang unik bagi setiap manusia. Kita diciptakan Tuhan untuk memenuhi tugas tersebut. Nah saudaraku, mari kita memproses diri kita agar layak untuk Tuhan pakai. Di balik kekurangan dan keterbatasan kita, Tuhan memperlengkapi kita agar melaksanakan tugas dan perutusan di dunia ini. Jadi, jangan khawatir. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi untuk mempersiapkan diri kita. Sekecil apapun tugas yang kita emban, yang kita miliki, mari kita respon, kita setia untuk melakukannya. Dimulai dari lingkungan keluarga kita, sampai seluruh lingkungan, bahkan juga masyarakat yang ada di sekeliling kita, sampai kota dan bangsa-bangsa. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Janjinya ini sungguh luar biasa bagi kita. Ia adalah Allah yang Immanuel. Mari saudaraku kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Engkau terus meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh melangkah. Kami mau bersama-sama melakukan firman-Mu. Utuslah kami Tuhan, dan kami siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan mau kami lakukan. Ajar kami Tuhan. Kami mau respon dengan benar kepada firman-Mu. Penuhi kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, ini kami mau sepenuhnya menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan semangat dalam beribadah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.